terima kasih. Selamat siang buat Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, dan para pejabat teras Kejaksaan Republik Indonesia. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih buat para ibu-ibu juga. Sehat selalu, cantik selalu. Buat yang di belakang, yang nyebar juga semuanya sehat-sehat. Mongol secara pribadi merasa terhormat Pak, hadir lagi di acara Kejaksaan Agung. Ya kan, terima kasih buat Bang Patris Juliandra yang udah ngundang Mongol yang kedua. Tapi kalau boleh Bang, honornya tambah lagi Bang. Soalnya honor yang berlaku masih waktu pesan sambut ke Jakarta Barat. Ya kan? Iya, kalau boleh nambah Bang, kayaknya kan agak lumayan ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau bicara honor mah aman terkendali buat Mongol. Selama bagian dari pemerintah saya selalu siap membantu. Ya kan? Apalagi sebagai stand up komedi termahal Indonesia. Gitu. Kebanggaannya bukan honor, bisa foto bersama dengan Pak Jaksa Agung. Itu kebanggaan buat Mongol Pak. Saya orang kampung dari Sangir Pak, jadi Sulawesi Utara Pak. Naik kapal lagi Pak, kadang kalau memang cuaca bagus kita nembus Sangir Pak. Kalau cuaca kali kurang bagus, nembusnya Filipina Pak. Ya kan? Tetapi kalau bisa foto bersama dengan Pak Jaksa Agung kan, sebagai anak yatim piatu dari usia 4 tahun, itu buat saya adalah sebuah kebanggaan Pak. Ya kan, nanti izin Pak ya, nanti foto ya Pak, honor nggak usah Pak. Jadi kalau orang nanya, sampai hari ini engkau jadi stand up, kenapa? Kenapa nggak jadi seorang politisi? Kenapa tidak menjadi seorang kepala daerah gitu? Apalagi dengan pamor Mongol, saya artis dari Sulawesi Utara, 13 tahun berturut-turut terlaris Pak. Otomatis punya peluang jadi bupati, jadi wali kota bisa. Ya kan? Atau jadi anggota legislatif DPR RI, DPRD kabupaten kota maupun provinsi bisa. Tapi kenapa Mongol milih jadi stand up Pak? Karena lebih enak, kerjanya hanya 15 menit, lucu nggak lucu, lunas. Itu doang Pak. Ya kan, kalau kita jadi kepala daerah Pak, apalagi saya orang Manado, jadi bupati di Sangir atau wali kota di Manado, itu daerah Mongol Pak. Semua pasti ngaku saudara Pak. Abis gaji Mongol, abis tunjangan Mongol. Ngana oma di kita oma hilang 2,5 juta. Satu lagi bilang ngana di kita begini-begini hilang 2,5 juta. Bisa-bisa Mongol ditangkap sama polisi, ketemu dengan para jaksa di persidangan. Ya toh, jadi lebih enak jadi apa? Seniman. Yang ditakuti hanya 2 Pak, Dirjen Pajak dan Agama. Saya Kristen, 10% per bulan Pak. Berat menurut Mongol. Kayak berasa pingin pindah Pak. Sebelah lebih murah. Setahun sekali lagi, itu pun 2,5%. Tapi kalau orang nanya, terus gimana Mongol? Apa enaknya jadi stand up? Enak Pak. Saya stand up komedi satu-satunya Indonesia yang stand up di 2 presiden, Pak SBY masa akhir jabatan dan Pak Jokowi. Saya satu-satunya stand up komedian yang diakui dunia sebagai stand up komedi paling berani di dunia, nomor 2 di Asia, nomor 1. Bukan karena saya stand up di depan presiden, tidak Bapak Ibu. Karena saya satu-satunya stand up di acara orang meninggal. Bayangkan yang tadinya niat layak disuruh stand up. Orang nanya kenapa diambil. Balik lagi, istrinya ngomong, karena yang meninggal suami, istrinya ngomong, tolong hibur nanti oma transfer. Nah, kata transfer inilah yang membuat Mongol itu langsung pesik. Ternyata lucu Pak. Bapak Ibu tahu saya dibayar berapa stand up 10 menit? 40 juta. Rumah dukanya di mana? Gatot Subroto Pak. Saya dikasih honor 40 juta, Mongol langsung bilang, jangankan di sini, dikubur juga Mongol ikut. Saya ikut Bapak Ibu ke pemakaman, ke San Diego-nya Pak. Saya sakit dibayar 40 juta, duduk di mana? Di ambulans bersama peti mati. Sampai di San Diego, satpamnya buka portal, lihat dulu.
Dia langsung pakai HT. Ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Bayangkan Bapak Ibu, gara-gara 40 juta itu hanya 10 menit. Sekarang udah mau 6 menit Pak. Berarti harus nambah kalau waktunya 30 menit. Tapi bukan berarti Mongol tidak bekerja di dunia yang lain atau tidak. Saya S2 ekonomi Pak. Jadi kenapa saya S2 ekonomi? Akhirnya saya pelajari stand up. Lebih enak jadi stand up karena 15 menit. Tapi bukan berarti saya nggak main film. Saya putra daerah Sulawesi Utara yang main film terbanyak sampai hari ini. Saya sudah membintangi 41 layar lebar Pak. Pemeran utama, belum yang cameo yang cuma kelihatan ininya doang. Ya kan, tapi 41 saya pemeran utama maupun pemeran pembantu utama. Dari 41, 7 cuma Mongol jadi laki. 34-nya saya jadi bencong Pak. Orang nanya kenapa diambil Mongol? 150 juta Pak, hantem aja. Gas, yang penting doi masuk. Main sinetron banyak Pak. Bahkan saya pernah main sinetron. Jujur Pak, sinetron muslim. Tapi sinetron ini mengajarkan nilai toleransi. Orang agama Kristen diajak main sinetron muslim. Judulnya Maija Pengen ke Mekah. Saya ditelepon, saya bilang sama sutradaranya, mohon maaf, saya cuma bisa assalamualaikum, astagfirullah, bismillah, cuma bisa itu. Yang lain saya nggak hafal. Sutradaranya bilang nggak apa-apa Pak Mongol, karena judulnya nanti babi ngepet. Saya langsung mundur, ya ampun Tuhan, pasti gua yang jadi babi. Benar. Ini sinetron muslim yang diundang Kristen satu, judulnya babi ngepet. Pasti saya yang jadi babi. Mongol udah agak mundur, pulang gua nih, gimana gua jadi babi sih? Sutradara bilang, Pak Mongol kenapa mau mundur? Gak usah Pak, tenang. Yang jadi siluman babi bukan Pak Mongol. Lah, jadi siapa Pak? Preti Asmara, almarhumah. Oh, jadi Preti yang oke. Terus yang jadi babi ngepet bukan Pak Mongol. Siapa Pak? Aldi Tahir. Oh, kalau udah ada siluman babi sama babi ngepet, berarti udah nggak mungkin ada babi ketiga kan? Jadi mau langsung, oh iya, boleh Pak, boleh. Tapi nanti mau ngapain Pak? Kamu gendong babi Mongol. Maaf Bapak Ibu, babinya asli, tidak sterofom, diikat di bawah pohon rambutan, ngoltek. Oh Tuhan, dia belum mandi nih babi. Tapi kenapa Mongol gendong? Saya sehari dibayar 30 juta Pak. Mongol bilang sama sutradaranya, jangan sang 1 ekor, 1 kandang pun Mongol gendong. 30 Pak. Perkara gendong babi di TV Pak. Selesai syuting saya beli mobil Ferrari Gold cash. Ya kan? Artis yang lain endorse kredit, saya mau beli Ferrari cash. Dari mana hasilnya? Gendong babi. Karena buat Mongol sebuah karya, selama saya mampu saya ambil. Sama juga dengan Kejaksaan Agung. Selama itu kebenaran, tetap arungi jalurnya. Betul kan? Gak usah dengar kata orang di luar sana. Selama Anda independen dan benar untuk kebenaran, gas, saya siap mendukung. Cakep. Honor nambah. Jadi kalau orang nanya, Ngol, terus gimana? Sampai hari ini gimana hidupmu? Aman Pak. Saya nggak ribet. Buat teman-teman para jaksa yang ada di Indonesia, nggak usah six pack untuk terlihat keren. Lepas aja perutmu, kalaupun buncit syukuri. Iya benar Pak. Nggak usah sampai jam 10 malam nge-gym untuk hidup sehat. Tenang. Idaman perempuan saat ini tidak yang six pack, yang buncit. Iya kan? Kenapa? Apalagi kita anak Jakarta Pak. Jangan harus sampai aduh sedot lemak segala macam. Lepas idaman anak DKI Jakarta tuh cowok-cowok buncit. Kenapa? Karena sekarang cowok buncit 100-100-nya mapan dibandingkan yang six pack.
Six pack bagus, tapi jangan sampai mengintimidasi kami yang buncit. Kan, Mongol harus jaga kesehatan, jangan buncit, nanti serangan jantung. Nggak boleh begitu. Ada teman Mongol kurus juga serangan jantung, Pak. Nggak butuh buncit, yang penting buncit itu mapan. Apalagi anak Jakarta sekarang pacaran berubah, ibu-ibu cantik. Dulu pacaran udah bangga, sekarang nggak berlaku. Kita ngajak cewek nih ke Monas yuk, dia nyahutnya hari gini Monas kerak telur sama teh botol lagi kan. Pacaran sekarang di Jakarta berubah bos, tidak lagi di Blok M Plaza, udah Pondok Indah 3, Plaza Indonesia dan Senayan City acuan pacaran anak DKI. Di 3 mall ini nggak ada matahari, nggak ada baju merek Postboy, nggak ada Pak, nggak ada daleman merek Wakol, nggak ada. Adanya Victoria's Secret dan La Senza, ya kan? Anda masuk pacaran di Senayan City, ibu-ibu cantik pasti hatam pintu masuk utama. Sebelah kirinya Burberry, sebelah kanannya Gucci, depannya Bottega, sampingnya Balenciaga. Injal hilang 2 baru kebeli tas 1. Jadi kalau Anda pacaran dengan cuma modal 200.000, ya coy, nunggak motor di Senayan City Food Court es teh manis segelas 34.340. Datang ke Keramat Sentium kebeli 2,5 kilo gula Pak. Iya kan? Jadi mau pacaran sekarang apa yang harus kita lakukan? Kerja dengan integritas tinggi, maka hasil yang kita dapat bisa mencukupi hidup kita. Betul dong? Betul. Kalau memang ceweknya maunya Senayan City, ada gajimu, gas, tapi jangan lupa ibumu dulu yang kau beli dari gajimu. Setuju? Saya stand up komedian yang sayang dengan ibu. Honor Mongol dapat paling pertama yang saya kasih mama, karena materinya pakai dia. Jadi mama Mongol tuh jadi sasaran materi stand up. Saya tidak pernah ngerosting orang lain Bapak Ibu. Saya selalu bawa mamiku. Kenapa? Mami Mongol. Kita udah pakai sistem bagi hasil. Jadi dia tenang, terserah, yang penting enak pulang bawa doi. Jadi aman. Karena memang Mami Mongol adalah ibu-ibu Manado yang moi, yang cantik. Anda tahu kan ibu-ibu Manado sayang, jari 5, cincin 7. Dia kalau ke gereja sayang, cincinnya 7. Gerejanya GPIB Immanuel Gambir. Itu kan gereja Protestan. Tapi karena cincin 7 dia suka ibadat atau angkat tangan. Itu kali iman. Citurung bukan gereja GBI ini. Ini Anda mau menyembah Tuhan. Padahal bukan mau menyembah Tuhan, mau ngasih lihat haters di belakang cincin gue. Ibu-ibu Manado saya, Mami Manado saya, dia make up aja dari jam 4 subuh. Ya kan, ibadah jam 10, setengah 10 dia jalan. Kenapa beliau dari jam 4 subuh? Karena memperbaiki alis yang rusak. Karena mamiku alisnya ditato ibu-ibu. Jadi waktu muda cantik. Sekarang beliau usia 85, turun. Jadi alisnya tadi di sini, sekarang di bawah. Mau nyari pensil, nggak ada lagi pensil alis kayak zaman dulu yang besar. Sekarang makin kecil. Dia ngomel, oh Tuhan kecil ini pensil alis. Mau langsung bilang sama beliau, Mi, pensil alis saat ini memang sudah begini ukurannya. Kalau mau pakai spidol snowman. Kan spidol snowman hijau kan sama warnanya sama alisnya gitu. Tapi orang nanya, terus ibumu aman? Aman. Apalagi sekarang dia mau pulang Manado besok. Bayangkan cuma 2 hari 2 koper dibawa. Saya sambil bilang, Nik,
mau pindah rumah, nyanda oleh-oleh sayang. Coba kamari mami 20 juta, mau bilang ayo ke Ambassador Together. Karena orang di kampung nggak tahu asli atau tidak, yang penting mereknya Gucci. Saya kan orang Manado Pak, kami di Manado palsu nggak palsu, yang penting yang pakai artis, pasti asli. Jadi kalau Mongol setiap kali manggung kemana-mana, saya selalu bawa tas Gucci Bu, ada di belakang. Saya beli di Ambassador lantai 2 dekat toilet, di atas pegadaian. Ya kan, KW super premium. Keren, hanya mejanya di benang jahit. Benang yang asli coklat, dia hitam, nggak apa-apa. Yang penting diminta orang ikhlas ngasih. Karena 300, honor acara ini kebeli 20. Itu kalau Pak Jaksa Agung nambahin. Itu loh. Kalau yang aslinya yang nggak nyampe. Jadi kalau orang nanya, selama jadi stand up, momen apa yang paling berat? Zaman Covid Pak Jaksa Agung. Karena waktu Pak Kapolri keluarkan maklumat nggak boleh ada kegiatan panggung, kami Bu stres. Karena saya bukan pemain sinetron Pak. Kita butuh panggung di stop, kita bingung nyari duitnya dari mana. Bahkan teman-teman Mongol ada yang sampai ngamen Pak di Surabaya. Mongol alhamdulillah ada stand up by Zoom. Jadi itu momen paling enak. Jadi Pak, saya sampai sekarang kalau berdua kalau boleh ada Covid lagi Pak. Karena stand up by Zoom paling enak, nggak butuh orang tertawa karena semuanya di mute. Lucu nggak lucu orang nggak ada yang ketawa Pak. Yang penting honornya masuk selalu. Udah begitu kalau stand up by Zoom nggak ada nyanyi Indonesia Raya, semua disuruh berdiri, nggak ada. Karena yang atas batik bawa boxer, kan cuma duduk ya kan. Tapi buat ibu-ibu cantik, buat bapak-bapak ganteng, punya putri di rumah yang menganjak remaja, ingatkan kepada mereka, jangan fokus hidup dengan skincare. Indonesia sekarang sedang mengalami masalah, banyak anak muda terjebak dengan skincare. Karena kenapa? Ingin terlihat cantik, padahal skincare itu cantiknya hanya di muka, lehernya nggak masuk. Jadi banyak cewek glowing di atas, lehernya tetap hitam. Akhirnya kayak kaki kena knalpot, putih ada hitam nempel. Jadi jangan, kecantikan yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki hati. Karena kalau hati cantik akan terpancar di muka. Betul ya? Betul. Orang tua zaman dulu kecantikan mereka dibatasi oleh 3 bedak utama. Bedak Fambo, ya kan? Bedak Marx, dan bedak Viva. Bedak Viva yang muda make nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3, 4, dan 5 yang make yang tua. Itu kalau ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Enak sekali tuh muka. Gitu. Lah sekarang kita di Jakarta cewek banyak cantik karena dempulan. Mukanya putih banget, tapi kalau dia keringet meleleh kayak cendol. Tebel banget ternyata. Jadi akhirnya jangan kaget kalau sekarang di Jakarta banyak lebih condong banyakkan cowok dan cowok nge-mall daripada cowok dan cewek. Pak, semuanya saya kasih tahu, mereka normal Pak. Tapi kenapa cowok dan cowok lebih banyak nge-mall? Karena kalau dia bawa cewek, salah masuk toko, serangan jantung kami pria Pak. Kalau dia masuk di atrium, nggak apa-apa, ada batas sepatu Buk Cherry 300 dapat Pak. Tapi kalau di Toto Plaza Indonesia salah masuk Louis Vuitton, pindah agama Pak. Serius coy. Jadi orang itu gimana Pak? Ya gampang, ini buat Pak Jaksa Agung dan para pembesar yang ada di Kejaksaan Agung. Mau nyari tahu Pak karyawan Anda, staf Anda normal atau tidak, jangan dilihat dari bajunya Pak. Tapi bagaimana caranya nih, kayak begini nih, panas ya kan. Cowok normal Pak, dia kalau panas narik baju.
gerah banget ya. Itu normal Pak. Tapi ada di depan Mongol panas, dia nggak pakai tarik baju, dia pakai tangan. Nah ini nggak mungkin normal, dapat angin dari mana? Ya kan? Cowok normal tuh kalau dipanggil nih, contoh nih ke mall atau tempat nge-gym, ada cowok nongkrong banyak gitu, panggilin aja untuk ngebuktiin mereka normal dengan tidak. Apa yang perlu kita lakukan? Panggil, Cin. Siapa yang nengok, dialah orangnya. Karena cowok normal panggilannya nyet, bukan Cin. Cuman what's up bro, apa kabar lu? Itu normal. Kalau lagi jalan, Cin, siapa? Dialah orangnya Pak. Lagi musim sekarang, dan bahkan udah terang-terangan di beberapa wilayah di Jakarta, laki sama laki gandengan tangan. Orang nanya, kenapa Bang Mongol? Karena pelajaran sekolah yang nyuruh. Pelajaran PMP bab 8 halaman 16. Judulnya cintailah sesama. Disuruh Pak. Ya kan, disuruh cintailah sesama. Didukung provider HP karena sesama lebih murah. Iya kan? Tapi kalau Anda lihat di mall, laki sama laki jalan, mereka normal atau tidak? Mereka 100% normal. Tapi kenapa lebih milih laki sama laki ke mall? Karena laki sama laki kalau ke mall nongkrongnya di Starbucks. Contoh Senayan City. Mau makan di mana? Tinggal nyebrang, ada sate Taichan 25.000 dapat 10 tusuk dan lontong plus aqua. Kalau kita naik ke atas rembulan Pak, 65.000 nasi kuning, nasi gorengnya, duitnya gocap, nggak nyampe Pak titip KTP. Tapi buat para jaksa yang hadir hari ini, kayaknya enggak ya kan? Enggak, jarang nge-mall ya Pak ya? Iya, soalnya lagi banyak kan belajar kasus. Tapi Pak Jaksa Agung, saya punya pengalaman masuk penjara Pak. Serius Pak. Saya nggak salah Pak. Saya bos Mongol main QQ di lokasi syuting Pak. Tahu-tahu ada gerebekan Mongol disuruh duduk Pak. Saya duduk baru megang kartu, bunyi jangan bergerak. Ya Pak, baru megang. Tembus Pak sampai ke Cipinang. Sidang. Disinilah saya lihat bahwa kejaksaan itu luar biasa keren profesionalnya. Saya Pak dinyatakan bebas tidak bersalah, tapi udah masuk sih Pak. Udah masuk masalahnya ya kan. Udah begitu pas disuruh bebas Pak Jaksa Agung dikasih surat keterangan bebas. Kata orang itu bisa buat makan di warteg. Saya nggak tahu Pak fungsi surat itu. Saya ke warteg. Bu, boleh minta nasi? Duit apa kek? Duit apa? Ini. Diusir Pak. Tapi dari situ saya belajar. Itu 2009 kasusnya, 2011-nya saya jadi artis. Ternyata saya untuk jadi artis harus masuk penjara dulu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya tidak menyesal. Karena sekarang saya artis paling top. Iya toh, tepuk tangan dong sekali lagi. Bapak Ibu, saya minta tepuk tangannya berapa? Sekali, jangan diborong Pak. Saya minta tepuk tangannya berapa? Sekali. Buktikan Bapak Ibu tepuk tangan sekali lagi. Yang kompak sekali lagi. Inilah, nggak dipikir dulu Pak. Saya mintanya sekali tapi ada kata lagi. Berarti berapa? 2 sekali dan lagi. Coba uji coba. Tepuk tangan sekali lagi. Tuh, inilah Pak Jaksa Agung buktinya bangsa kita gampang dikerjain. Dari mana buktinya bangsa kita gampang dikerjain? Ibu-ibu cantik pasti ingat pelajaran SD soal budi.
Ya kan? Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ada pelajaran kelas 3 SD bab 1 halaman 4. Perkara Budi dan Arman pergi ke Bandung. Ya kan? Budi jam 9, Arman jam 9 lewat 10. Perjalanan Jakarta Bandung 3 jam. Apa yang dilakukan? Pertanyaannya, jam berapakah mereka tiba di Bandung? Ini pelajaran ngerjain orang. Kan mereka berdua abang adik. Kenapa nggak semobil? Kan lebih baik semobil. Udah cuma selisih 10 menit. Berarti Budi yang kurang ajar. Nggak ditungguin, abangnya ditinggal pergi. Udah begitu ngerjainnya di mana? Tahun itu belum ada jalan tol. Nggak mungkin 3 jam nyampe di Bandung. Itu pasti masih di Ciganjur. Ya kan? Yang paling keren lagi apa? Ibu-ibu cantik bantu Mongol ya. Masih ingat pelajaran Wati pergi ke pasar membeli telur? Masih ingat? Mongol tanya ibu-ibu ya. Pernyataannya begini, Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. 1 kilo telur 750 rupiah. Wati membawa uang 5.000. Ingat ibu-ibu bawa uang berapa? 5.000. Beli berapa kilo? Beli 3 kilo. Sekilo berapa? 7,5. Pertanyaannya, berapakah kembaliannya? 2.000? 2.000 berapa ibu? 2.000 berapa? 2.750. Benar ya? 2.700. Betul nggak ibu-ibu? Benar. Ini pelajaran yang ngerjain orang. Yang ke pasar siapa? Kenapa kita yang hitung? Jangan dijawab. Wati yang ke pasar. Tungguin dia pulang baru tanya kembaliannya. Jangan kita yang jawab. Kalau kita yang jawab berarti kita sok tahu. Jadi kalau ada pertanyaan begini langsung jawab, hanya Tuhan dan Wati yang tahu. Kita nggak tahu loh. Itu pelajaran ngerjain orang. Jadi sekarang pelajaran tersebut sudah dihilangkan dari sekolah. Saya jujur belajar dari sini, tapi bisa menjadi orang sukses. Nggak kebayang Pak muka seperti saya, muka seperti ini Pak. Paling terakhir ya, yang sudah pernah ke Amerika boleh angkat tangan. Enggak, ini bukan kesombongan, tapi cuma mau nanya, yang pernah ke Amerika udah pernah? Ada yang udah pernah ke Amerika? Saya baru dari Amerika 2 bulan lalu Bapak Ibu. Negaranya keren katanya, tapi mau jujur nggak segitu kerennya. Masih lebih keren bangsa kita. Setuju? Setuju. Bener loh Bapak Ibu, di Amerika sarapan hotel nggak ada nasi goreng, nggak ada bubur ayam, nggak ada soto. Di Amerika sarapannya telur orek, Pak. Makan kentang udah begitu susah ketemu gula. Nggak ada sendok dikasih garpu. Kalau telurnya didadar kan keren dicolok. Lah ini telurnya diaburin begitu, pas kita colok dia misah telurnya. Kan kayak pengen ngajak ribut nih telur. Udah begitu kita mau makan Koko Crunch, nggak akan ketemu yang namanya susu. Nggak ada susunya, ditaruh di atas meja. Jadi Pak saya lagi, ini susu mana ya? Mau lihat di ujung ada adonan warna putih. Mau bilang itu susu. Kita dalam ambil sek, dimakan. Kok beda rasanya? Ternyata adonan waffle, Pak. Yang kedua yang bikin Mongol kesel di Amerika apa? Urinoirnya Amerika. Nggak ada tingginya buat orang Asia. Ngikut tinggi orang bule 180. Kita 156 bingung mau pipis, oh Tuhan di atas tinggi dia. Kita langsung masa mau pipis bagaimana ini, masa pipis lompat-lompat. Udah begitu ya udahlah, kita nggak pipis di luar, kita masuk di dalam. Di saat kita mau buka baju, karena dia pendek begini, kita udah kelihatan telanjang. Jadi selama di Amerika
Amerika Mongol bilang sama manajemen, cari botol. Jadi udah paling keren Indonesia. Setuju? Bangga jadi orang Indonesia, harus punya kebanggaan. Dan saya juga bangga buat Kejaksaan Group. Pokoknya Jaksa Agung dan para kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi se-Indonesia sekarang sudah luar biasa. Image Anda udah keren di mata Mongol. Orang bilang tapi Mongol enggak ada tapi udah cakep, terbaik pokoknya buat semuanya. Saya berdoa semoga buat Pak Jaksa Agung, seluruh jajaran yang hadir, buat para ibu-ibu juga sehat selalu. Terima kasih sudah ngundang Mongol ya. Nanti kalau ada acara lagi undang, harganya kalau boleh dilebihin dikit ya, tapi nggak apa-apa. MC-nya aman? Aman. Terima kasih buat MC yang cantik. Saya Mongol Stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.